Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Diary Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran informatika kelas 9 semester 1. Adapun bahasanya adalah tentang fungsi sistem komputer, hardware, dan operating system. Perangkat keras pada sistem komputer terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perangkat keras masukan atau input device. Perangkat ini contohnya adalah mouse, keyboard, scanner, light pen, scanner webcam, mikrofon, fingerprint, joystick. Perangkat kedua ada perangkat namanya pemproses, yaitu processing device. Contoh perangkatnya adalah prosesor, motherboard, RAM, ROM, VGA, sound card. Perangkat ketiga ada perangkat keluaran atau output device. Contoh perangkatnya adalah monitor, speaker, LCD, headphone, printer, headset, plotter, proyektor. Perangkat keempat ada perangkat keras penyimpan atau storage device. Contohnya adalah RAM, hard disk drive, solid state drive, flash memory, optic, floppy disk, memory disk. Perangkat yang kelima adalah perangkat keras tambahan atau peripheral device. Ada uninterruptible power supply atau UPS, ada power supply, memory card, flash disk, memory card. Perangkat keras masukan keyboard. Macam-macam tombol pada keyboard, ada tombol numerik atau angka, tombol fungsi, tombol alfabetik atau karakter dan teks, serta tombol spesial key. Berikutnya jenis keyboard, ada keyboard jenis Dvorak, ada jenis QWERTY, ada jenis alfabetik, Maltron, Glockenberg, numeric, mechanical, one-handed. Cara kerja keyboard adalah sebagai berikut. Di bawah tombol keyboard terdapat key metric, yaitu rangkaian listrik yang saling terputus di setiap tombolnya. Saat tombol keyboard ditekan, tombol akan menekan sebuah karet yang ada di bawahnya. Karet terhubung dengan chip yang dapat mentransmisikan sinyal. Rangkaian listrik menjadi terhubung dan menimbulkan aliran listrik yang dipantau oleh prosesor komputer. Sinyal yang dikirim berbentuk kode biner 0 atau mati dan 1 atau sinyal hidup dan dibaca oleh prosesor. Prosesor akan mencocokkan koordinat X, Y pada peta karakter yang tersimpan pada ROM. Setelah di-generate, akan ditampil berbentuk huruf teks di layar monitor. Bila ditekan beberapa tombol bersamaan, prosesor mencari pada peta karakter kombinasi tombol tersebut dan fungsinya. Misalnya menekan tombol CTRL dan tombol S, maka fungsinya adalah menyimpan dan sebagainya. Perangkat keras berikutnya yaitu mouse. Cara kerja mouse sebagian besar terdiri dari 3 tombol, klik kanan, klik kiri, dan tombol scroll. Mouse digerakkan secara vertikal, maka pergeseran kursor atau penunjuk akan bergerak ke atas atau ke bawah pada layar monitor dan sebaliknya untuk gerak horizontal maupun diagonal. Fungsi tombol klik kiri biasanya untuk membuka program atau file, menyeleksi file, menjalankan perintah tertentu, membuka tautan atau link, klik tombol pada kotak dialog, dan sebagainya. Tombol klik kanan atau right click dapat berfungsi untuk membuka menu pilihan yang tersedia. Tombol klik kanan terletak tepat di sebelah kanan tombol klik kiri. Perintah double klik dengan menekan tombol klik kiri 2 kali secara berurutan dan cepat. Fungsi double klik untuk mengeksekusi shortcut, membuka folder mirip tombol enter pada keyboard. Perintah gulung atau scroll berfungsi untuk menggerakkan tampilan halaman layar ke atas dan ke bawah atau ke samping kanan dan ke samping kiri. Penggulung atau scroll wheel juga dapat diklik. Itulah yang berfungsi sebagai klik tengah atau center click atau juga middle click. Center click biasanya berfungsi untuk membantu melakukan scroll. Berikutnya perangkat pemroses prosesor. Prosesor merupakan suatu chip yang berisi IC atau integrated circuit yang mengontrol keseluruhan sistem pada komputer. Control unit merupakan pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti proses input dan proses output. Bagian Arithmetic Logic Unit atau ALU merupakan komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Bagian Register Unit
atau RU merupakan komponen alat penyimpan yang lebih kecil daripada memori utama dan memiliki kecepatan akses cukup tinggi. RAM, perangkat pemroses berikutnya adalah RAM, yaitu berasal dari singkatan Random Access Memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak. RAM digunakan untuk membantu kinerja prosesor dengan menyediakan tempat penyimpanan sementara. Ini bagian-bagian RAM, ada PCB, ada chip packaging, ada DRAM, ada contact point, ada node, ada DIP. Keterangannya, untuk bagian-bagian RAM, PCB merupakan tempat beberapa komponen chip memori terpasang. Ada contact point, merupakan bagian yang menghubungkan informasi antara motherboard ke modul memori. Ada DRAM, Dynamic Random Access Memory, berasal dari beberapa komponen dengan bentuk kotak-kotak yang berwarna hitam lalu dipasangkan pada PCB. Ada chip packaging atau kemasan chip. Lapisan luar berbentuk fisik masing-masing memori chip. Ada dual inline package digunakan saat memori terinstal langsung pada PCB motherboard. Ada TSOP, Thin Small Outline Package. Bagian ini termasuk dalam komponen surface mount. Berikutnya adalah perangkat penyimpan. Perangkat keras atau lunak yang utamanya dipakai untuk menyimpan data, menjalankan tugas, dan aplikasi. Penyimpanan utama internal ada namanya Random Access Memory atau RAM. Penyimpanan sekunder internal atau eksternal, contohnya hard disk drive, solid state drive, dan floppy disk. Berikutnya ada perangkat flash memory, ada flash disk, ada memory disk. Ada perangkat penyimpanan optik, ada compact disk, DVD, dan Blu-ray disk. Ada penyimpanan dalam bentuk software, yaitu ada penyimpanan awan atau cloud. Contohnya aplikasinya adalah Dropbox, ada SmartSync, ada Google Drive, dan lain-lainnya. Perangkat keluaran, contohnya adalah monitor, merupakan sebuah alat atau perangkat yang menampilkan gambar atau hasil suatu proses data yang diinput. Gambar yang ditampilkan ke monitor merupakan hasil proses grafis yang dilakukan oleh VGA card. Jenis-jenis monitor, ada jenis cartridge ray tube, ada light crystal display, ada light emitting diode atau LED, ada monitor gas plasma, ada organic light emitting diode atau OLED, ada monitor TFT, ada monitor DLP, ada monitor touchscreen. Itu contoh-contoh beberapa jenis-jenis monitor. Perangkat keluaran, contohnya adalah speaker, bekerja dengan menggetarkan komponen membran pada speaker tersebut sehingga terjadilah gelombang suara. Cara kerja speaker, voice coil, membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan cone speaker maju dan mundur. Voice coil adalah bagian yang bergerak, sedangkan magnet permanen adalah bagian speaker yang tetap pada posisinya. Sinyal listrik yang melewati voice coil akan menyebabkan arah medan magnet berubah secara cepat sehingga terjadi gerakan tarik dan tolak dengan magnet permanen. Selanjutnya terjadilah getaran yang maju dan mundur pada cone speaker. Cone adalah komponen utama speaker yang bergerak. Semakin besarnya cone, semakin besar pula permukaan yang dapat menggerakkan udara, sehingga suara yang dihasilkan speaker juga akan semakin besar. Berikutnya sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Contohnya yang pertama ada Disk Operating System atau sistem DOS, merupakan sistem operasi dari Microsoft. Kelebihannya, file program berukuran kecil, kompatibilitasnya tinggi, tidak menghabiskan banyak memori. Kekurangannya masih hitam putih, belum ada antarmuka. Instruksi diketik, belum ada antarmuka grafis. Windows merupakan sistem operasi yang juga dibuat oleh Microsoft. Mempunyai kelebihan, tampilannya user-friendly atau mudah digunakan, mudah instalasinya, aplikasi mudah didapatkan. Kekurangannya tidak gratis, tidak bersifat open source atau sumber terbuka, mudah diretas atau dihack, rentan terhadap virus. Sistem operasi Linux. Linux Toward memperkenalkan sistem operasi Linux di tahun 1991. Kelebihannya open source sehingga pemakai dapat menambahi gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya cepat.
Kelemahannya sulit bagi pengguna pemula. Aplikasi Linux masih terbatas, penginstalannya susah. Sistem operasi berikutnya adalah Mac OS atau Macintosh Operating System. Merupakan sistem operasi untuk komputer jenis Apple. Diluncurkan tahun 1984 pada komputer bernama Lisa. Kelebihannya lebih stabil, cocok untuk multimedia, keamanannya tinggi, aman dari virus. Adapun kekurangannya, harga relatif mahal, kurang bagus untuk games, tidak open source. Yang kelima, ada sistem operasi unik. Jenis sistem operasi seperti DOS, kelebihannya tidak mudah terinfeksi virus, gratis, kekurangannya tampilan kurang menarik, tidak banyak pilihan driver instalasinya. Sistem operasi mempunyai peran utama yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama dari software yaitu aplikasi dan program, hardware, serta firmware. Fungsi sistem operasi sebagai pengatur hardware, menjalankan perintah dasar pada komputer, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi, menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis untuk peran komputer yang lebih optimal. Baik, kita membahas soal-soal latihan. Pada gambar di atas merupakan jenis mouse, jenisnya adalah USB, dilihat dari portnya. Selanjutnya pada bagian keyboard, bagian tombol keyboard yang disebut dengan numeric key adalah D, tombol D numeric key. Pada gambar keyboard, tombol yang mempunyai fungsi yang berbeda jika ditekan adalah tombol A, yaitu function key. Di sini ada yang B, merupakan tombol namanya alphabetic key, berisi teks maupun karakter lain. Yang C ini adalah special key. Perangkat pada sistem komputer yang dapat dipegang dan diraba disebut dengan perangkat keras atau hardware. Programmer, administrator, analis sistem, data entry merupakan contoh manusia yang mengoperasikan komputer yang disebut juga dengan brainware. Sistem Windows, Microsoft Office, MySQL, Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak pada sistem komputer yang disebut juga dengan software atau perangkat lunak. Perangkat keras untuk memasukkan data berupa papan ketik pada sistem komputer disebut dengan keyboard. Perangkat keras pada sistem komputer yang penggunaannya dengan klik tombol sebelah kanan dan kiri adalah mouse. Contoh sistem operasi buatan Microsoft adalah Windows. Sistem operasi ini mempunyai kelebihan file program berukuran kecil, kompatibilitasnya tinggi, tidak menghabiskan banyak memori, merupakan ciri dari disk operating system. Sistem operasi ini bersifat open source, sehingga user dapat menambahi gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangan cepat, dan diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds di tahun 1991. Sistem operasi yang dimaksud adalah Linux. Kelemahan aplikasi ini harganya relatif mahal, kurang bagus untuk games, tidak open source, dan dirancang untuk Apple, merupakan ciri sistem operasi Mac OS. Setiap gerakan atau klik direkam, dikirim melalui radio frekuensi atau RF transmitter yang terdapat di dalam mouse dalam bentuk sinyal. Sinyal diterima oleh RF receiver berbentuk seperti flash disk dipasang pada komputer atau laptop, merupakan cara kerja mouse jenis wireless. Penyimpanan utama internal pada sistem komputer adalah random access memory. Penyimpanan yang dapat dibuka di mana saja menggunakan perangkat laptop atau gawai, tanpa disimpan di media laptop atau gawai menggunakan aplikasi, kecuali adalah Google Meet. Pada bagian speaker yang akan membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan kon speaker maju dan mundur, bagian ini disebut dengan voice coil. Sistem operasi pada komputer mempunyai fungsi seperti di bawah ini, kecuali mengubah fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Pada gambar di samping terdapat yang termasuk memori jenis memori stick duo adalah nomor 3 ini, memori stick duo. Ini XO picture card, ini SD card. Berikutnya ada gambar di samping tertulis 128 GB kapasitasnya. Kapasitas kartu memori di atas di samping sama dengan 128.000 MB. Monitor di samping dikenal dengan nama monitor tabung karena terdapat tabung di dalamnya yang hampa udara dan terdapat sinar katoda dan elektron. Monitor di atas dikenal juga dengan nama CRT, katoda ray tube. Demikian untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ada kata-kata mutiara, bila memiliki harta, kita yang menjaganya. Tetapi bila memiliki ilmu, ilmu yang akan menjaga kita.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.